Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya menganalisa beberapa saham yang diuntungkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja apabila berhasil diterapkan. Selain video ini, hari ini saya juga akan mengupload satu video yang membahas khusus tentang saham BNLI yang naik tinggi 3 hari terakhir ini. Untuk video saham BNLI akan saya upload pada jam 8 nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Minggu lalu saya telah menganalisa saham-saham di bidang lahan industri yang berpotensi untuk naik tinggi bila Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan. Karena apabila undang-undang diterapkan, banyak investor dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dan mereka membutuhkan lahan-lahan industri yang besar. Itu akan menguntungkan saham-saham seperti Kija, BES, SSIA, maupun Demas. Dan sekarang saya akan coba membahas saham-saham di sektor lain yang juga diuntungkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Salah satunya adalah sektor properti. Karena di undang-undang baru ini, asing bisa masuk membeli properti di Indonesia. Walaupun dengan nominal, setahu saya minimal 1M ke atas. Tapi tetap saja itu menguntungkan saham-saham di sektor properti. Karena penjualan pasti meningkat dibandingkan sebelumnya. Saat ini memang undang-undang itu belum diterapkan, tapi jika kita lihat untuk saham pertama ini saham SMRA. Saham SMRA dalam 1 minggu terakhir ini sudah mulai bergerak naik. Dan saham-saham properti lain juga dalam 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik semua. Karena akan diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jika kita lihat hari Jumat kemarin, SMRA ditutup bertahan di harga 590 dan saat ini memang telah berada di atas garis EMA 50 yang merupakan resisten terdekatnya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 575. Tapi karena candle yang terbentuk hari Jumat kemarin kurang bagus, karena terbentuk candle hitam dan ada shadownya, ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten di EMA 50 telah ditembus oleh SMRA. Tapi jika kita lihat secara tren, saat ini garis downtrend SMRA telah patah dan SMRA dalam 1 minggu sampai 2 minggu ke depan masih ada peluang untuk bergerak sideways cenderung uptrend. Untuk garis resisten berikutnya berada di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 630. Bisa kita lihat garis ini telah gagal ditembus SMRA dua kali pada posisi ini, dan ini setelah gagal break bisa kita lihat mulai turun kembali di bawah garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing, terlihat asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ini, SMRA masih berpeluang untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 575. Saat SMRA turun menyentuh daerah support daerah di garis EMA 50 ini dan berhasil naik, teman-teman bisa ikutan entry. Dan saat ini apabila teman-teman mau trading sebaiknya swing trade. Jadi apabila terlihat masih gagal break dari garis resisten di EMA 150 ini, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya di EMA 50. Tapi apabila tujuannya memang investasi dan telah berhasil membeli di bawah garis EMA 50 di sekitar harga 550 ke bawah, menurut saya saham ini masih layak untuk di hold. Karena di sekitar harga
525 itu merupakan support yang bisa menahan penurunan dari SMRA. Selanjutnya saya menganalisa saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 700. Bisa kita lihat di grafik, saat ini CTRA masih bergerak sideways dan berada di antara daerah support di EMA50 di sekitar harga 675 dan resisten saat ini berada di sekitar harga 710. Dan jika kita lihat garis EMA50 dan 150 sangat berdekatan. Karena untuk kondisi candle seperti ini atau grafik seperti ini, kita tidak bisa melakukan swing trade pada saham CTRA. Karena jaraknya lumayan dekat dan paling amannya adalah tunggu CTRA berhasil break dari garis EMA 150 baru kita entry, atau tunggu dia turun di bawah garis EMA 50 baru kita entry. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 150 atau di bawah garis EMA 50, saham CTRA masih bisa di hold. Karena saat ini masih bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk berhasil break dari garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, seperti penjelasan saya tadi di awal, karena saat ini berada di tengah-tengah garis EMA 50 dan 150 dan jaraknya sangat dekat, paling aman adalah tunggu CTRA berhasil break dari garis resisten kuat ini. Karena apabila berhasil break dari resisten di garis EMA 150, CTRA untuk jangka pendek akan bergerak uptrend dan berpeluang untuk naik minimal ke target terdekat di harga 800 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, hold saja dulu untuk saat ini, karena secara tren saat ini CTRA mulai bergerak naik juga. Berikutnya saya menganalisa saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup di harga 780. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 bulan terakhir ini BSDE memang masih bergerak sideways. Dan saat ini berada di antara garis EMA 50 di sekitar harga 750 dan resisten di garis EMA 150 di sekitar harga 820. Selain garis EMA 150 masih ada satu resisten yang harus ditembus BSDE, yaitu di harga 800. Jadi bisa kita lihat telah beberapa kali BSDE gagal break dari harga 800 ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk garis EMA 50 dan 150 yang jarak yang lumayan jauh ini lebih enak untuk di swing trade. Jadi apabila teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 di sekitar daerah sini, saat terlihat masih gagal break dari harga 800, apabila teman-teman mau take profit, bisa take profit setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50-nya. Tapi apabila masih hold, juga masih oke, karena saat ini masih bertahan di atas support kuat di EMA 50. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan untuk teman-teman yang pernah mempelajari video yang pernah saya post bulan lalu tentang saham BSDE, yang saat itu saya menyatakan bahwa ada salah satu petinggi BSDE yang mulai membeli saham ini. Sekarang ada berita terbarunya lagi, bisa kita lihat bahwa salah satu petingginya, yaitu Presiden Komisaris, melakukan pembelian di sekitar harga 749. Jadi dia mulai membeli di sekitar tanggal 22 sampai 30 September. Dan sekarang kita coba lihat harga 749 pada waktu itu di sekitar daerah support di EMA 50. Jadi bisa kita pastikan bahwa petinggi saja sudah mulai membeli
atau menambah saham yang dia punya di BSDE, berarti mereka tahu potensi BSDE ke depannya akan bagus. Karena itu mereka masih melakukan pembelian. Jadi untuk potensi jangka menengah untuk saham BSDE menurut saya masih bagus. Tapi untuk jangka pendek memang BSDE masih akan bergerak sideways dan bergerak di antara range 750 sampai 820 atau 815 yang merupakan resisten di EMA 150. Karena selama masih gagal break dari resisten kuat ini, BSDE masih akan bergerak sideways. Tapi apabila resisten ini terlewati, maka BSDE akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek dan target terdekat seperti biasa di harga 1000 untuk saat ini. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 50, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi masih ada potensi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sangat membantu sektor properti. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, tetap saran saya sabar menunggu di sekitar garis EMA 50. Karena saat ini BSDE masih bergerak sideways, belum uptrend, sehingga kita tidak perlu mengejar di harga atas. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ASRI. Saham ASRI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 115. Bisa kita lihat di grafik, walaupun kemarin naik, secara tren ASRI saat ini masih bergerak downtrend dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 118. Bisa kita lihat garis EMA 50 ini merupakan resisten yang sangat kuat saat ini. Karena saham ASRI telah beberapa kali berusaha break dari resisten ini masih gagal, setelah itu masih terus melanjutkan penurunan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk supportnya bisa kita lihat berada di sekitar harga 110. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ASRI di sekitar daerah support ini, menurut saya masih bisa di hold karena support ini telah beberapa kali juga menahan penurunan dari saham ASRI ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan asing juga terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saham ASRI dalam 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk naik menuju resisten di EMA 50. Tapi peluang untuk break dari resisten ini kita tetap harus menunggu hasil dari perdagangan beberapa hari ke depan. Apabila beberapa hari ke depan ASRI naik disertai adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar, maka ada peluang untuk naik. Karena pada saat kenaikan ini saya telah menganalisa, dan pada saat kenaikan tinggi di bulan September ini, kenaikan ini disertai distribusi yang lumayan besar. Karena waktu itu saya menjelaskan kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara dan bisa saja jebakan. Karena kenaikan ini tidak disertai adanya akumulasi. Dan setelah itu bisa kita lihat keesokan harinya mulai turun dan terus melanjutkan penurunan. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan ASI masih terus naik tetapi bandar malah melakukan distribusi, hati-hati, kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Tapi apabila teman-teman ingin swing trade dan telah berhasil membeli di sekitar harga 110, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten kuat ini. Dan jika resisten di EMA 50 ini dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi berhasil break, maka garis downtrend ASRI patah dan kedepannya ASRI akan bergerak sideways cenderung uptrend. Karena masih ada satu resisten yang harus ditembus ASRI, yaitu di sekitar garis EMA 150. Tapi karena jarak garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh, ini enak untuk kita tradingkan. Karena bisa kita swing trade, beli di sekitar garis EMA 50, take profit di sekitar garis EMA 150 apabila gagal break. Jadi dari keempat saham yang telah saya analisa di bidang properti ini, secara tren yang masih kurang bagus ini saham ASRI. Dan tren yang saat ini lumayan bagus itu BSDE dan CTRA bisa masuk watchlist karena apabila berhasil break dari garis EMA 150 maka akan bergerak uptrend kembali. Sebelumnya saya telah menganalisa saham Pewon. Jadi di video sebelum ini
saya telah menganalisa saham P1, teman-teman bisa coba pelajari di sana. Untuk saham properti, apabila teman-teman pingin investasi atau nabung saham mulai sekarang, menurut saya masih bagus. Karena kita melihat potensi 1 tahun ke depan. Dan saat ini saham-saham properti harganya masih murah apabila kita bandingkan dengan harga sebelum Maret. Dan tahun depan apabila Undang-Undang Cipta Kerja ini berhasil diterapkan, maka potensi untuk balik kembali ke harga sebelum tahun 2020 masih sangat besar potensinya. Jadi apabila teman-teman ingin investasi, sudah bisa nyicil mulai sekarang. Tapi untuk teman-teman yang trading, karena saat ini rata-rata saham properti masih banyak yang bergerak sideways, saat ini lebih cocok untuk di swing trade dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.